Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa satu channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah yang kita lakukan dari awal bulan suci Ramadan sampai di akhir bulan suci Ramadan ini. Beberapa hari lagi kita akan menyambut hari Fitri, hari kemenangan. Setelah 1 bulan penuh kita mendapatkan pendidikan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut Idul Fitri dengan rasa gembira dan senang karena kita telah lulus dalam melaksanakan rangkaian ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih bisa mempertemukan kembali kita kepada bulan suci Ramadan tahun depan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyambut bulan suci Ramadan yang agung. Para pemirsa channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambut Idul Fitri, para ulama memberikan beberapa keistimewaan yang terdapat di hari raya Idul Fitri atau di bulan Syawal. Keistimewaan yang pertama adalah bulan Syawal adalah bulan kembali fitrah, karena dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setelah selama sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, dengan harapan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bulan takbir. Kita tahu selama Idul Fitri kita disunahkan untuk bertakbir, memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan buat kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dan menerima fitrah kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bulan silaturahim. Kita tahu di bulan Syawal atau menjelang detik-detik Lebaran sudah menjadi tradisi di negara kita pulang kampung. Apapun risiko dan keadaannya, mereka tetap memaksakan diri ingin pulang kampung karena mereka ingin merayakan Lebaran di kampung halaman mereka. Mereka ingin bersilaturahim dengan keluarga mereka yang ada di kampung, yang jauh di sana. Walaupun macet, mogok dan sebagainya, mereka tidak peduli. Yang penting mereka bisa bersilaturahim ke kampung halaman. Kemudian yang keempat adalah bulan ceria. Kita tahu Lebaran identik dengan hal-hal yang baru, pakaian baru, perabotan baru, rumah pun baru dicat dengan hal-hal yang baru, cakep. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan aib? Walaisal aib liman labisal jadid. Bukanlah yang dimaksud dengan aib adalah baju baru, baju bagus, bal huwa liman ta'atuhu tazid. Tapi yang dimaksud dengan aib adalah orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang menang dalam mendapatkan tarbiyah
pendidikan di bulan suci Ramadan. Taatnya bertambah setelah perginya bulan suci Ramadan. Wala liman tajammala bil libas, dan juga bukan baju-baju yang indah, yang semerak, yang bagus-bagus. Wal markub, dan juga kendaraan-kendaraan. Bal liman ghafarat lahu dzunub, tapi yang disebut dengan id adalah manakala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa seluruh channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah bulan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Setelah kita mendapatkan pendidikan yang luar biasa di bulan suci Ramadan, maka keimanan kita seharusnya bertambah. Tambah rajin lagi sholat, tambah rajin lagi bersedekah, tambah rajin lagi mengaji dan ta'lim, dan tambah rajin lagi berbuat kebaikan-kebaikan. Itulah orang yang berhasil dalam mendapatkan pendidikan di bulan suci Ramadan. Yang keenam adalah bulan pembuktian takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bulan suci Ramadan berlalu, bulan Syawal lah pembuktian berhasil tidaknya ibadah Ramadan, utamanya puasa yang bertujuan meraih derajat takwa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man atat alaihi arba'una sanah, walam yaglib khairu syarruhu falyatahajjad ilan nar." Barang siapa yang usianya sudah mencapai 40 tahun, tetapi amal baiknya belum bisa mengalahkan amal buruknya, maka bersiap-siaplah dia untuk menempati tempatnya di neraka kelak. Karena usia 40 tahun adalah usia yang matang, usia menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di usia-usia 40 tahun ke atas, dia semakin dekat dengan kematian. Maka karena kita semakin dekat dengan kematian, hendaklah keimanan kita tingkatkan, ketakwaan kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa seluruh channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.